dalam ibadah sekolah minggu di gereja Utusan Pentakosta Tulung Agung dalam kondisi yang sehat, yang kuat, yang prima, penuh sukacita. Karena apa? Hari ini kita akan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia, negara kita yang tercinta yang keberapa, Kak? 75. Beri tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Tepatnya besok ya, tanggal 17 Agustus ya, Indonesia akan berulang tahun yang ke-75. Tapi adik-adik, Kak Ika mau menghimbau buat adik-adik, mari kita memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan untuk ibadah kita pada pagi hari ini ya. Beri sikap yang baik, memakai pakaian yang rapi ya. Jangan melakukan kegiatan atau aktivitas yang lain. Dan jangan lupa siapkan Alkitabnya atau buku catatan ada di samping kita, supaya nanti ketika Kak Yosafat yang akan menyampaikan firman Tuhan, adik-adik bisa menyimak dengan baik ya. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Nanti Kak Tata yang akan pimpin dalam doa ya. Lipat tangan, tutup mata, beri sikap yang terbaik buat Tuhan. Mari adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau sudah menyertai kami sampai pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan beribadah. Tuhan urapi kakak kami dan juga saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik, Kak Ika mau panggil semuanya dulu bagi berdiri ya. Pasukan Kristus, siap. Yes. Pasukan Kristus, siap. Yes. Ya, bagi berdiri semuanya, kita mau pujikan pujian Tuhan cinta segala bangsa dengan semangat ya. Silakan Kak, pujikan. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Tuhan cinta segala bangsa. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Sekali lagi. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua Tuhan cinta. Tuhan cinta segala bangsa di dunia. Beri senang-senang buat Tuhan. Haleluya. Adik-adik, Kak mau beritahu, 75 tahun yang lalu bangsa kita tuh masih dijajah sama negara lain ya. Bangsa kita tuh masih jadi budak ya, belum merdeka. Tetapi karena semangat dari para pahlawan dan juga para pemimpin negara kita pada saat itu, akhirnya sampai detik ini kita bisa merasakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Sama seperti Yesus, manusia dulu adalah berdosa, tetapi karena cinta kasihnya Yesus, Tuhan Yesus akhirnya rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita, dan kita merdeka, kita bebas. Kita pujikan pujian ini ya. Sekarang saya sudah bebas. Ayo, tetap semangat. Silakan Kak. Yang paling kiri angkat tangan ya. Ayo. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah
firman Tuhan ya. Silakan adik-adik siapkan Alkitabnya. Duduk dengan rapi, kita akan pujikan satu buah pujian dan kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita pujikan pujian. Jadikan aku terang-Mu Tuhan. Sikap yang terbaik buat Tuhan. Ya. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala, bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Jadikan aku terang-Mu Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Aku terang-Mu Tuhan. Kau melihat hati anak-anak-Mu yang haus dan rindu mendengarkan firman-Mu. Dan di mana percaya kami adalah bangsa yang sudah terbebas dari segala keterikatan dan perbudakan. Kau memberkati bangsa kami Tuhan. Kau pun akan memberkati kami anak-anak-Mu sekalipun kami masih kecil. Menyediakan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Pujikan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh adik-adik. Jadikan aku terang-Mu Tuhan, di sekolah, di rumah, dan di mana saja. Bagaikan lilin yang menyala di tengah kegelapan dunia. Beri sikap doa yang terbaik untuk Tuhan kita ya. Lipat tangan, tutup mata. Nanti Kak Ike akan pimpin di dalam doa. Sungguh Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur. Kami sudah bisa memuji, memuliakan, meninggikan Engkau bersorak-sorai. Dan kami mengucap syukur apabila 75 tahun sudah kami merasakan kemerdekaan di bangsa kami, di negara kami Indonesia. Kami pun akan merespon baik Tuhan, bahwa Engkau juga telah memerdekakan setiap kami dari segala dosa, dari segala keterikatan dan keterpurukan. Hanya Engkau Tuhan, kami memandang salib-Mu saja. Kami akan terus haus, lapar dan rindu untuk mencari Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dengan hati yang benar-benar perlu akan Engkau. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Kak Yosafat yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya hikmat urapan-Mu yang turun atas beliau, supaya setiap firman yang disampaikan itu boleh kami terima dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa berkatilah anak-anak-Mu dan orang tua yang mendampingi mereka di rumah untuk ibadah kami. Engkau akan mengurapi, memberkati, memberikan sukacita, pengharapan, dan menghibur hati mereka. Ini doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Wah, hari ini luar biasa. Selamat pagi semuanya, kakak-kakak. Iya, selamat pagi. Ada yang beda kayaknya. Ada bendera di kepala, ada di pipi ditempel ya. Wah, baju merah, baju putih. Acara apa ya ini? Untuk besok ini acara apa? Tanggal 17. Kemerdekaan. Oh iya, kemerdekaan RI. Yang keberapa sih? 75. Kita nyapa teman-teman dulu ya, adik-adik dulu di rumah ya. Selamat pagi semua. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Salam. Ya, hari ini, pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa dulu. Tapi sebelum berdoa kita katakan gini Kak, sama-sama dengan adik-adik di rumah. Merdeka, merdeka, merdeka 3 kali. Yang semangat, yang keras. Ya, adik-adik semua siap ya di rumah ya. Hitungan ketiga ya semua ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Haleluya. Yuk kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi hari ini karena berkat dan pertolongan Tuhan bagi kami semua. Hari ini kami bersyukur karena kami bisa beribadah online kembali bersama-sama teman-teman sekolah minggu PUP Tulungagung, beserta kakak-kakak semua, beserta orang tua semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, dan berkati adik-adik semuanya yang ada di rumah atau dimanapun berada. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 9. Nah, adik-adik siapkan Alkitabnya, yang bisa baca silahkan dibuka dan kakak nanti akan membaca. Adik-adik perhatikan ayatnya ya. Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, puji Tuhan. Pagi ini kakak ingin memberikan sebuah judul firman Tuhan ini adalah hidup yang berkemenangan. Apa adik-adik? Ya, hidup yang berkemenangan. Nah, seperti yang tadi kakak tanyakan sama kakak-kakak di depan ini, besok tanggal 17 hari Senin itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Nah, tentunya di dalam kemerdekaan Indonesia ini pasti ada harapan-harapan buat bangsa kita ya kakak-kakak ya. Nah, ada harapan-harapan yang harus menjadi impian kita bersama. Nah, kakak mau tanya, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti ini, harapan apa untuk Indonesia di tahun kemerdekaannya yang ke-75 ini? Kak Tata. Semoga di tahun yang ke-75 ini Indonesia semakin maju dan jaya. Wah, luar biasa. Ya, Indonesia semakin maju dan jaya tentu di segala bidang ya Kak. Iya, luar betul. biasa. Ya. Nah, kalau Kak Anggi, harapannya apa untuk Indonesia ini? Semoga masyarakat Indonesia bisa menerima satu sama lain dan adil. Ah iya,
bisa menerima satu sama lain, adil ya. Nah sekarang Kak Rema, apa harapannya untuk Indonesia? Semoga di ulang tahun Indonesia yang ke-75 ini Indonesia semakin hidup yang makmur. Hidup makmur ya, subur-subur ya, diberkati secara jasmani ya, top, luar biasa. Nah untuk Kak Vio, harapannya buat Indonesia apa? Semoga di tahun 75 ini sekarang kan itu kan pandemi ya, Ya, kita ya. nggak bisa ibadah, Betul. jadi kita lewat online Betul. gini, jadi kangen sama Ya. teman-teman sama adik-adik lah. Semoga Indonesia itu coronanya segera hempas, segera hilang, kita itu bisa ibadah, kita bisa sekolah, bisa main lagi sama teman-teman. Wah luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Ya, ini harapan kita buat Indonesia ya, agar tadi dijawab corona ini segera amblas ya, ambiar ya, hilang ya dari Indonesia bahkan dunia ya Kak. Nah kita bisa sekolah lagi. Nah adik-adik yang dikasih oleh Tuhan yang luar biasa, kalau tadi Indonesia itu menang merdeka dan tadi sudah disebutkan harapan-harapan buat Indonesia, kita juga sebagai anak-anak Tuhan tentunya hidup kita akan menang, gak kalah ya. Betul ya adik-adik? Iya, kita ini anak-anak Tuhan yang menang, yang jadi pemenang, bukan kalah. Tapi coba kakak tanya sekarang, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan yang menang, kira-kira harapan apa? Ya, tadi kan untuk Indonesia. Nah, sekarang untuk anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Menurut Filipi pasal 4 ayat 5 sampai 9. Harapan apa bagi setiap kita anak-anak Tuhan kalau kita ini menjadi anak-anak yang menang? Apa Kak Tata? Hidup baik dan benar. Iya, betul. Di ayat yang kelima ya, hidup baik dan benar di hadapan Tuhan dan manusia. Wah, itu luar biasa. Karena begini, baik itu belum tentu benar ya Kak, tapi kalau benar, baik ya. Nah jadi contohnya gini, kalau adik-adik itu membuat atau mengerjakan soal ujian di sekolah, lalu kita itu mengajari teman kita, tak beri jawaban ya, itu baik tidak? Kelihatannya baik, tapi itu tidak benar ya. Kelihatannya baik, tapi itu tidak benar. Nah, kita anak-anak Tuhan di hadapan Tuhan harus hidupnya baik, hidupnya benar, bahkan di sesama kita teman-teman ya. Jadi itu yang diinginkan oleh Tuhan. Betul kan kakak-kakak semua? Betul. Luar biasa. Lalu yang kedua, nah yang kedua apa nih kira-kira? Jangan khawatir dan tetap bersyukur. Wah iya, yang kedua adalah jangan khawatir dan tetap bersyukur, ayat 6 sampai 7 ya. Nah kita di pandemi corona ini tentu kita khawatir karena ada yang positif, korbannya banyak, 120.000 lebih ya korbannya yang positif. Nah yang meninggal 56.000 lebih. Wah itu mengerikan. Jadi adik-adik, mari kita nggak khawatir walaupun ada corona. Kenapa kita nggak khawatir? Karena ada siapa? Tuhan Yesus ya, yang siap menolong kita, yang siap memberkati kita. Dan selain itu kita harus bersyukur, tidak khawatir dan tetap bersyukur. Bersyukur saat ini kita masih bisa berdiri, masih bisa menikmati firman Tuhan. Bersyukur kita masih bisa makan enak ya, ayam goreng ya, enak. Kita bersyukur. Dan di masa pandemi ini kita libur lama, gak semakin kurus, tapi adik-adik teman-teman semakin gemuk-gemuk ya, itu artinya dipelihara oleh Tuhan ya. Tidak boleh khawatir dan tetap bersyukur. Karena apa? Tuhan Yesus menjamin kehidupan kita secara jasmani ya. Nah kemudian yang ketiga apa kira-kira? Selalu berpikir positif. Nah ini dia,
selalu berpikir positif. Ya, ayat yang ke-8, kita sebagai anak-anak Tuhan harus punya pikiran yang positif. Tidak boleh pikiran yang negatif. Ya, kita harus bisa melihat teman kita, orang tua kita, adik kita, sesuatu yang terjadi di depan kita itu dengan pikiran yang positif. Jadi, mari pikiran yang positif menghasilkan hati yang baik dan muncul perkataan-perkataan yang positif, yang baik pula, yang membangun. Jadi anak-anak Tuhan yang hidup berkemenangan tidak boleh mengumpat, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh menggerutu, ngomel, ya, dan segala jenis hal yang negatif. Itu bersumber dari apa? Pikiran kita, hati kita, lalu kita bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Ingat, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang berkemenangan. Nah, yang terakhir, apa harapan kita sebagai anak Tuhan yang berkemenangan? Menjadi pelaku firman. Nah, ini dia. Menjadi pelaku firman, adik-adik. Kalau tadi sudah didengar dari Kak Tata jawaban nomor 1, Kak Vio dan Kak Anggi sudah menjawab, dan adik-adik sudah mendengar. Tapi kalau tidak dilakukan, seperti jawaban Kak Rema tadi, menjadi pelaku firman, aduh, sia-sia bukan? Ya, akan sia-sia apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita sudah dengar, bahkan pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan. Jadi, kita harus menjadi pelaku firman. Adik-adik, siap menjadi pelaku firman? Kakak-kakak siap? Siap. Luar biasa. Karena setiap kita yang siap menjadi pelaku firman, seperti yang kakak tadi paparkan dari ayat yang ke-5 sampai yang ke-9, Tuhan berjanji di bagian ayat 9b, maka Allah sumber damai sejahtera akan memberkati engkau. Wah, tepuk tangan dong. Tuhan memberkati kita, ya, yang memberkati adik-adik semuanya. Itu luar biasa. Nah, adik-adik dikasih Tuhan, kakak berharap lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, kita betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang merdeka, yang menang. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama katakan seperti ini, Kak. Kalau tadi merdeka, 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 tapi kali ini kita akan katakan gini, aku anak Tuhan yang menang. Haleluya, gitu ya. Sama adik-adik di rumah, sama-sama ya. Bangkit berdiri boleh, ayo. Yang belum bangkit berdiri. Ya, yuk sama-sama. Aku anak Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Hitungan ketiga sama-sama, Kak. 2, 3. Aku anak Tuhan yang menang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan, Kak. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kita berdoa untuk Indonesia yang merdeka. Ke-75, kita berdoa untuk kita sebagai anak-anak Tuhan yang menang. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan sudah hamba-Mu sampaikan. Kami bersyukur bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang menang. Seperti bangsa kami yang menang Tuhan, kami ingin bangsa kami terus maju dan bertumbuh dalam segala bidang. Demikian juga dengan kehidupan kami Tuhan, maju dan bertumbuh dalam segala hal. Khususnya iman kami, rohani kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, jadikan kami anak-anak yang baik, tetap tidak khawatir dan bersyukur. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang akan terus memberikan damai sejahtera-Mu bagi kami semuanya. Jadikan kami pelaku-pelaku firman, dan kami bersyukur Engkau Allah yang melindungi kami dari virus corona ini. Karena kami percaya Tuhan, kami tetap sehat, tetap dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Terpuji nama. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan masih tetap di sini, kakak-kakak semuanya. Ada tugas yang kalian akan kerjakan, 2 saja tugasnya, ya. Nanti tugasnya yang kedua adalah mengacu pada tema HUT RI ke-75. Tapi yang pertama, tugas pertama adalah kita menghafalkan ayat Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Apa? Filipi pasal 4 ayat yang kelima. Yuk kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sekali lagi Kak, yang keras ya, bersama adik-adik. Filipi pasal 4 ayat yang kelima. 2, 3. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Puji Tuhan. Itu menjadi tugas adik-adik untuk menghafalkan dari kelas Benyamin sampai kelas Salomo. Nah, tugas yang kedua adalah adik-adik memilih, ada 3 pilihan. Yang pertama adalah menggambar atau mewarnai temanya tadi, HUT RI ke-75. Ya. Jadi gambarnya terserah adik-adik ya. Temanya tetap HUT RI ke-75, menggambar dan mewarnai. Yang kedua adalah pilihannya membuat sajak atau puisi. Tetap temanya HUT RI ke-75. Dan yang terakhir adalah pilihannya menyanyi lagu kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk yang memilih mungkin nomor 1 dan yang kedua menggambar, mewarnai atau sajak atau puisi, nanti hasilnya dipegang adik-adik begini lalu difoto ya, adik-adik kelihatan di foto ya. Nah, pakai baju nuansa seperti kita, boleh merah, boleh putih ya, silahkan, boleh hem, boleh kaos. Nah, kemudian yang milih lagu menyanyi ya lagu Indonesia Raya atau Halo Halo Bandung Kemerdekaan di video lalu dikirim di grup masing-masing. Siap ya adik-adik? Mau ya? Bersedia ya? Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi Kak untuk adik-adik. Yes. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.